Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Zulkarnain. Saya dengan NIM saya dengan 205 103 01 1002. Saya mengambil judul dampak positif kuliah online di era pandemi. Kenapa saya ambil judul ini? Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia sekarang ini masih diserang pandemi, khususnya dunia pendidikan, mulai dari TK, SD, SMA, sampai mahasiswa ataupun dosen itu dituntut untuk daring atau online. Ini PPT saya yang saya buat sendiri dengan tema Among Us. Ini bab pertama, latar belakang dari judul itu. Mengapa saya mengambil judul itu? Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus ini lahir, kalau nggak salah, bulan Februari 2019. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sehingga berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa sehingga tidak bisa bertemu langsung di kampus atau di tempat umum. Berdasarkan riset Nielsen yang bertajuk Race Against the Virus, Indonesian Consumer Response Towards COVID-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, dan 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah, bahkan bekerja secara work for home, serta learning bagi mahasiswa dengan program pemerintah untuk memutus pandemi COVID-19 ini. Ini pembahasan yang pertama, dampak positif akibat COVID-19 di kalangan mahasiswa. Yang kedua, cara mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kampus. Yang ketiga, pembahasan 3 tanggapan positif kuliah daring akibat COVID-19. Yang keempat, tanggapan negatif kuliah daring akibat COVID-19. Yang pertama, bahasan pertama, dampak positif akibat COVID-19 di kalangan mahasiswa. Transformasi pembelajaran dan sinergi antar pendidikan tinggi diyakini dapat menjadi salah satu kunci perguruan tinggi untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Penggunaan virtual learning atau LMS atau learning yang lain dalam proses pembelajaran ini jarak jauh diyakini memberikan kemudahan belajar, menjadikan sarana untuk dapat berkomunikasi secara langsung via dunia maya dan menghindari kontak fisik agar mencegah penularan COVID-19 ini. Yang ini pembelajaran daring memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, satu, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran di mana dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau mahasiswa dalam cakupan yang luas. Dan yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan pencapaian materi pembelajaran. Dampak positif yang pertama, kelengkapan bahan dari dosen. Yang kedua, mahasiswa mampu menyerap ilmu yang banyak dan ilmu yang komplit, yang dalam. Yang ketiga, manajemen waktu lebih baik. Yang kita ketahui, mahasiswa sekarang di sisi lain
kuliah online, di sisi lain tiduran, makan gitu, itu menjadi waktunya lebih sedikit ya, lebih terkompres, lebih hemat karena adanya kuliah online ini. Yang keempat ialah peningkatan kemampuan literasi bahasa. Peningkatan kemampuan literasi bahasa dari dosen ke mahasiswa, begitu sebaliknya dari mahasiswa ke dosen. Yang kedua, cara mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kampus. Caranya yaitu nomor satu, mengampanyekan pola hidup sehat. Kenapa kita mengampanyekan pola hidup sehat? Karena sering kita ketahui ya, manusia ini mempunyai sifat pelupa. Jadi kalau kita tidak mengampanyekan, pasti dia mengabaikan virus ini atau menganggap sepele virus ini. Yang kedua, memanfaatkan sistem e-learning. Yang kita ketahui di beberapa sekolah atau di beberapa kampus sekarang udah memanfaatkan sistem e-learning. Contohnya IAIN atau sekarang menjadi Unhas Jember. Ini udah memanfaatkan sistem e-learning, yaitu LMS, Learning Management System. Yang ketiga ialah penangguhan perjalanan. Kenapa kita harus penangguhan perjalanan? Karena virus ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau kita terus-terusan main, terus-terusan kesana kemari, kita kan tidak tahu apakah kita terinfeksi ataukah tidak. Makanya itu kita harus menangguhkan perjalanan kita untuk sementara waktu. Yang ketiga, tanggapan positif kuliah daring akibat COVID-19. Tanggapan positif yang pertama ialah dosen dan mahasiswa menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi online. Tidak hanya itu, adanya kuliah daring tersebut membuat tangan menjadi terampil saat mengetik keyboard. Itu yang kita ketahui, mahasiswa sekarang atau mahasiswa-mahasiswi yang punya laptop sekarang udah mahir dalam menjalankan keyboard, udah simple, tinggal Ctrl Z, Ctrl A, Ctrl yang lain gitu. Karena apa? Karena ya positifnya kuliah online ini bisa menjadi terampil, bisa menjadi cepat untuk ngetik makalah, ngetik jurnal, ngetik artikel, ngetik yang lainnya juga. Yang nomor dua ialah dosen dan mahasiswa menjadi tidak bosan ketika belajar mengajar KPM berjalan. Yang ketiga, kegiatan belajar terkesan lebih seru dan santai karena bisa dilaksanakan di dalam rumah dan dimanapun kita berada. Yang kita ketahui ya, mahasiswa juga lebih seru dan santai karena mahasiswa juga sambil rebahan juga bisa, sambil makan juga bisa, sambil cuci baju juga bisa, sambil sunmore, sambil main juga bisa. Itu yang positifnya ada di situ, terkesan lebih seru dan santai karena tidak face to face atau tidak tegang untuk menghadapi dosen. Yang keempat ialah tanggapan negatif kuliah daring akibat COVID-19. Tanggapan yang pertama ialah komunikasi secara face to face menjadi terhambat, baik antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Iya, karena kalau kita tidak bertemu itu rasanya tidak komplit gitu. Yang nomor dua, membutuhkan jaringan atau koneksi internet yang cukup kuat. Perlu kita ketahui, tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang kuat. Misalnya di daerah yang tergolong 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, itu sinyalnya masih agak jarang-jarang ketemu lah. Ini yang ketiga, terkadang laptop atau Android yang digunakan dosen maupun mahasiswa
Ini bisa error atau mati sendiri, atau juga atau juga tiba-tiba ngedrop itu. Hal ini sudah biasa terjadi karena kondisi laptop atau Android yang sudah tidak layak digunakan. Abdika atau kesimpulan dari makalah atau PPT yang saya buat ini ialah transformasi pembelajaran dan sinergi antar pendidikan perguruan tinggi diyakini dapat menjadi salah satu kunci perguruan tinggi untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Penggunaan virtual learning atau LMS atau yang sebagainya dalam proses pembelajaran jarak jauh diyakini memberikan kemudahan belajar, menjadikan sarana untuk dapat berkomunikasi secara langsung via dunia maya dan menghindari kontak fisik agar mencegah penularan COVID-19. Dampak positif kuliah online di masa pandemi ini memerlukan interaksi langsung yang memberikan sentuhan bermakna antar pendidik dan peserta didik yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik untuk kuliah online. Melalui interaksi langsung, pendidik mampu wujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik serta pencapaian tujuan pendidikan. Saran dari saya ialah dari penjelasan makalah atau PPT di atas, tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu kami penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dari teman-teman dan pembaca sekalian, khususnya dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ar-Rumaisah Fitri MPSI demi kesempurnaan makalah selanjutnya atau PPT selanjutnya. Mudah-mudahan makalah singkat ini atau PPT singkat ini dapat bermanfaat bagi semua para pembaca. Ini daftar pustaka atau materi yang saya ambil dari internet, juga dari jurnal ilmiah kesehatan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.